My name, my age, my favorite color, my height, my sign, do I have a lover? What's my nationality? Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang konsep dasar filsafat dakwah. Pengertian, filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mendalami secara radikal dan integral serta sistematis hakikat yang ada. Sedangkan, dakwah adalah proses islamisasi, yaitu upaya mempertahankan keislaman setiap manusia yang sudah berislam jauh sebelum lahir ke dunia, dan mengupayakan orang yang ingkar terhadap Islam agar kembali meyakini dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis dan mendalam tentang dakwah. Tujuan dakwah, mengapa diperlukan proses komunikasi dan transformasi ajaran nilai-nilai Islam dan untuk mengubah keyakinan, sikap dan perilaku, dan respon terhadap dakwah yang dilakukan oleh para dai dan mubalik, sehingga orang yang didakwahi dapat menjadi manusia yang baik dalam arti beriman, berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh Islam. Selanjutnya, ontologi ilmu dakwah. Ontologi merupakan bagian dari filsafat sistematis metafisika. Ontologi menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata serta fundamental dan cara-cara yang berbeda dalam mana entitas dan kategori-kategori logis yang berlainan seperti objek-objek finis, hal universal abstraksi, nilai, dan lain-lain. Dan dapat dikatakan ada. Terkait dengan filsafat keilmuan seperti yang diadaptasikan oleh Bustanuddin Agus, masalah ontologi dari filsafat dakwah berkaitan dengan pandangan tentang hakikat ilmu dakwah pengetahuan ilmiah sekitar persoalan dakwah. Selanjutnya, epistemologi dakwah. Epistemologi dakwah adalah usaha seorang untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai titik pola berpikir. Model epistemologi dakwah dibagi menjadi 3, yaitu epistemologi bayani, irfani, dan burhani. Secara epistemologis, bayani mempunyai arti penjelasan, pernyataan, dan ketetapan. Sedangkan menurut terminologis, bayani berarti pola pikir yang bersumber pada nas, ijma, dan ijtihad. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu penafsiran dan penalaran. Epistemologi irfani. Epistemologi ini menurut etimologi berarti al-ma'rifah al-hikmah. Pengetahuan irfani tidak didasarkan pada teks nas seperti bayani, akan tetapi pada kasyaf, tersikapnya rahasia-rahasia realitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pengetahuan irfani tidak boleh dan tidak diperoleh berdasarkan analisa teks, tetapi dengan olah rohani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Yang ketiga yakni epistemologi burhani. Secara bahasa berarti argumentasi yang jelas. Berbeda dengan bayani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks, burhani sama sekali tidak bersandarkan diri pada teks. Burhani menyandarkan diri pada kekuatan rasional dan akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Selanjutnya, aksiologi dakwah. Aksiologi dakwah adalah teori tentang nilai, yakni suatu bidang yang menyelidiki nilai-nilai. Bramel membedakan 3 bagian di dalam aksiologi, yaitu moral conduct, yaitu tindakan moral, aesthetic expression, ekspresi keindahan yang melahirkan estetika, dan socio-political life, kehidupan sosial politik. Jika dilihat dari substansinya, ilmu dakwah adalah perpaduan antara aspek teori dan praktik. Dengan kata lain, ilmu dakwah adalah kesatuan padu antara kedua yang dari kegiatan-kegiatan operasionalnya dapat dirumuskan melalui teori-teori baru. Kesimpulan dari materi pembelajaran kali ini yakni tentang konsep dasar filsafat dakwah.
yaitu filsafat adalah induk dari semua ilmu, sehingga filsafat dan dakwah sangat berhubungan. Dakwah memiliki hubungan yang erat dengan komunikasi, karena kegiatan dakwah adalah kegiatan komunikasi. Tujuan mempelajari filsafat dakwah secara umum dapat membekali mahasiswa atau dai untuk berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam mengembangkan kegiatan dakwah dan dalam menghadapi berbagai macam persoalan keumatan, serta dapat memberikan solusi alternatif dalam memecahkan persoalan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.